Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Dia berjongkok, merobek beberapa potong kain dari para murid yang pingsan di tanah gedung Feng Yu dan membungkus telapak tangannya yang terluka di sekitar mereka. Melihat Sumu dan yang lainnya, semua junior ini memiliki ekspresi yang memalukan. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk pergi? Yangke bertanya. Semua orang mengangguk sedikit. Kalau begitu, ayo pergi. Sekelompok orang dengan hidung memar dan wajah bengkak kembali ke pavilion tinggi surga dengan panik dan berpencar mencari obat untuk menyembuhkan luka mereka. Meskipun ada pertarungan hari ini, bagaimanapun juga itu adalah pertarungan antar junior. Hal semacam ini sering terjadi antara tiga kekuatan besar di dekatnya, jadi tidak ada yang perlu diributkan. Selama tidak ada orang penting yang meninggal, para sesepuh dari pasukan masing-masing akan menutup mata terhadap hal ini dan tidak pernah bertanya. Hanya ketika ada perjuangan barulah ada kemajuan. Para sesepuh dari setiap faksi berharap menggunakan metode ini untuk mengasah murid mereka. Yangke kembali ke kabin, awalnya ingin mengeluarkan sisa setengah botol pembekuan darah dan salep penghilang stasis. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Cedera hari ini yang paling serius adalah cedera telapak tangan yang tertusuk pedang panjang. Yang lainnya tidak ada apa-apanya. Namun luka di telapak tangannya tampak mengerikan, meskipun sebenarnya tidak seserius seperti yang dibayangkan. Saat menggenggam pedang Cheng Xiaofeng, Yangke menghindari tulang dan meridian, meski ada lubang di telapak tangannya, tapi hanya dagingnya yang rusak. Itu pada dasarnya sama dengan cedera yang dia derita dalam pertempuran terakhir. Saat melawan laba-laba punggung bunga, dia pulih setelah 3 atau 4 hari pemulihan terakhir kali. Dan kali ini harus sama. Dan hanya dalam waktu sesingkat itu, cedera saya telah banyak sembuh, dan kekuatan fisik saya juga sedikit pulih. Yangke merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan menemukan bahwa tidak hanya kehangatan yang terpancar dari tubuh emas membanggakan, yang ternyata memiliki efek penyembuhan, tetapi juga seni yang sejati di tubuhnya juga memiliki beberapa kekuatan penyembuhan, yang membuat cedera pulih dengan cepat. Mengetahui bahwa seni yang sejati juga dapat menyembuhkan luka, Yangke bergegas ke Kunlongjian untuk menyerap energi yang, meskipun dia tidak menggunakan satu-satunya tetes energi yang cair dalam pertempuran hari ini, jadi energi yang di tubuhnya banyak dikonsumsi, dan dia sangat membutuhkannya. Saat menyerap energi yang, Yangke tiba-tiba merasakan gelombang di tubuhnya, dan energi yang dari dunia luar masuk tak terkendali, bahkan hanya dalam sekejap, setara dengan 1 atau 2 hari kerja biasa. Hari ini vitalitas tidak hanya terisi penuh, tetapi juga menjadi lebih kuat, dan meridian tampaknya menjadi lebih keras dan lebih luas saat ini. Tingkat ke-8 alam penempaan tubuh. Yangke kembali sadar dengan sedikit kegembiraan di wajahnya karena menembus tingkat ke-8 alam penempaan tubuh. Begitu cepat bukanlah yang diharapkan Yangke. Awalnya Yangke memperkirakan bahwa dia harus berlatih setidaknya 7 atau 8 hari sebelum dia bisa menerobos. Tapi hal semacam ini akan terjadi. Sepertinya ada hubungannya dengan pertarungan habis-habisan saya hari ini. Dan sangat bermanfaat untuk bertarung dengan orang-orang. Dengan kegembiraan di hatinya, Yangke bekerja lebih keras untuk berlatih seni yang sejati. Setelah menembus level pertama, kecepatan menyerap energi yang dipercepat secara signifikan dan semua aspek ditingkatkan. Pada malam hari, Yangke kembali ke rumah kayu untuk beristirahat. Lagi pula dia terluka parah hari ini. Jadi sangat tidak cocok baginya untuk begadang
untuk berlatih. Dalam beberapa hari berikutnya, Yangke berlatih di Kunlongjian kecuali untuk makan dan tidur. Namun tidak satu pun dari Sumo dan yang lainnya muncul. Dan mereka semua mungkin pulih dari luka-luka mereka. Beberapa hari kemudian di pagi hari, Yangke sedang menyapu lantai. Tetapi dia melihat Sumo memimpin Li Yuntian dan yang lainnya berjalan dari kejauhan. Ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam pertempuran hari itu, dan mereka semua mengikuti Sumo dengan angkuh. Hanya saja meski sudah sembuh beberapa hari, kelompok orang ini masih terlihat sedikit sengsara, dengan rongga mata memar dan sudut mulut bengkak yang sangat lucu. Yangke meliriknya dan dengan senang hati berkata, "Saudara muda Su, apakah kulitmu gatal lagi?" Sumo tersipu, menatap Yangke dengan kejam, lalu berdiri di depannya, menatapnya dengan dingin. Namun, tatapannya agak rumit, dengan kekaguman dan keengganan, kekesalan dan kelegaan. "Beri saya sesuatu." Sumo tiba-tiba mengulurkan tangannya ke belakang, dan Li Yuntian dengan cepat menyerahkan kedua guci anggur itu ke tangan Sumo. Kemudian Sumo mengambilnya, menyimpannya satu untuk dirinya sendiri dan memberikan yang lain untuk Yangke. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung membuka segelnya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Sekelompok pavilion Lingxiu yang melewat semuanya tercengang, menatap Sumo dengan bingung, tidak tahu kegilaan macam apa yang dia alami hari ini. Dia benar-benar minum di sini pagi-pagi sekali. Yangke tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan membuka segelnya, dan minum banyak. "Oke," teriak Li Yuntian di belakang Sumo. "Bagus." Yang lain juga bersorak, dua suara menusuk terdengar. Guci anggur Yangke dan Sumo pecah pada saat yang sama, dan anggur tumpah ke seluruh pakaian mereka. "Minum terlalu banyak di siang hari, merusak gaya keluarga. Memikirkan pelanggaran pertamamu, kurangi 5 poin kontribusi dari kalian masing-masing. Jika ada waktu berikutnya, kalian akan dihukum berat." Seorang murid aula gelap melintas keluar dari samping, dengan dingin berkata kepada Yangke dan Sumo, "Diam, kencangkan." Yangke tanpa acuh tak acuh, jika itu sebulan yang lalu, dia akan patah hati sampai mati. Tapi sekarang tidak masalah. Yangke bahkan tidak peduli, jadi Sumo yang memiliki leluhur generasi kedua masih peduli. Dia memiliki pendukung besar dan poin kontribusinya tidak berharga baginya. "Shouhu, bantu kakak senior yang menyapu lantai." Sumo melambai pada Shouhu. "Oke." Shouhu yang dirobohkan oleh 3 gerakan Yangke beberapa hari yang lalu bergegas maju dan mengambil sapu dari tangan Yangke. "Ini tidak baik." Yangke melirik murid aula gelap, tetapi pihak lain mendengus dingin, berbalik dan pergi. "Ayo pergi ke gubuk Anda. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu," kata Sumo di sebelah gubuk. Sumo dan Yangke berjongkok di tanah tanpa gambar apapun. Kolam kecil ada di depan mereka, dan sekelompok orang di belakang mereka sibuk memperbaiki lubang di atap untuk Yangke. Tampaknya setelah apa yang terjadi hari itu, Sumo dan kelompoknya telah sepenuhnya melepaskan keluhan mereka dengan Yangke. Tidak hanya melepaskan, tetapi juga berteman satu sama lain. "Mengapa Anda menyelamatkan kami?" Setelah lama terdiam, Sumo bertanya. "Kenapa?" Yangke mengerutkan kening. "Anda memanggil saya kakak senior. Saya secara alami harus terlihat seperti kakak senior. Mungkin karena ini." "Tentu saja yang terpenting adalah sifat Sumo tidak terlalu buruk." Sumo menoleh dan menatap Yangke dalam-dalam. "Benarkah?" Yangke tersenyum. "Lalu bagaimana menurut Anda?" Sumo terdiam, merasa sangat tidak nyaman dan berkata setelah beberapa saat, "Oke, Anda menganggap kami sebagai saudara junior.
kami akan memperlakukan Anda sebagai saudara senior. Yang terjadi di masa lalu adalah saudara junior tidak memiliki mata. Saya minta maaf untuk kakak senior. Saya tidak peduli sama sekali, kata Yangke. Keduanya saling memandang dan tertawa keras, tersenyum dan melenyapkan semua keluhan. Mungkin inilah yang dia bicarakan. Menempatkan keluhan, Sumu tidak lagi menahan diri dan malu. Dia dengan tulus memperlakukan Yangke sebagai kakak laki-laki. Setelah keduanya mengatakan sesuatu yang tidak pantas, Sumu tiba-tiba menjerit bibirnya. Noda merah muncul di wajahnya, lalu berkata, "Kakak senior, saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda." "Apa?" Yangke memandangnya dengan aneh. "Hari itu Anda menyentuhnya." Sumu tidak berani melihat Yangke. "Sentuh apa?" Yangke tidak mengerti. "Itu dia," kata Sumu lagi. "Yang mana?" Yangke tertekan. Sumu menggertakkan gigi dan berkata, "Ini Humayur." Sambil berbicara, dia memegang dadanya sendiri dengan gambar bergerak. Yangke tidak bisa menahan tawa, seperti yang diharapkan pemuda itu sangat penasaran. Sumu bahkan berani menanyakan hal yang terlalu memalukan. "Apakah kalian semua tidak melihatnya?" kata Yangke. "Tidak melihat dengan jelas. Apakah Anda benar-benar menyentuhnya?" Sumu membuka mulutnya lebar-lebar. "Jadi bagaimana jika saya menyentuhnya?" Yangke menyeringai. Dia meletakkan tangannya sendiri, jadi baru saja memberinya pelajaran. Sumu menelan seteguk air liur, matanya penuh antisipasi. "Jadi, bagaimana rasanya?" "Saudaraku, apakah Anda belum mencobanya?" Yangke memandang Sumu dengan curiga, bertanya-tanya apakah leluhur generasi kedua ini masih perjaka kecil yang murni. Sumu menggelengkan kepalanya seperti mainan dan bertanya dengan curiga. "Kakak senior, apakah Anda sudah mencobanya sebelumnya?" Yangke menunjukkan ekspresi termenung dan wajah tampannya yang tampak marah dan bahagia melintas di depan matanya dan menghela nafas pelan. "Hei, masa lalu tak tertahankan." Sumu tertegun sejenak mendengar nada tambahannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, "Menyombong, saudara, Anda bergabung dengan sekte 3 tahun lalu dan Anda tidak berteman dengan siapapun dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana bisa ada kesempatan seperti itu? Jika memungkinkan hanya 3 tahun yang lalu, berapa umur Anda 3 tahun yang lalu?" "3 tahun lalu, 12 tahun, kata Yangke. Namun saat berusia 12 tahun, gadis iblis itu berani menyerangnya. Jika dia baru berusia 15 tahun, dan jika bukan karena mereka berdua yang tidak tahu apa-apa pada saat itu, sesuatu mungkin telah terjadi." Memikirkan gadis iblis itu, Yangke merasa khawatir dan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. "Tapi kakak senior, Anda harus berhati-hati. Humayur sangat memikirkan dirinya sendiri. Jika Anda menyapu wajahnya kali ini, dia pasti tidak akan melepaskannya." Sumu mengingatkannya. "Dia ingin berurusan dengan saya?" Wajah Yangke menjadi dingin. Sumu tersenyum penuh arti. "Iya, berurusan dengan Anda di tempat tidur. Lihat saja, dia pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk merayu Anda. Dan dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Kakak senior, kamu sangat beruntung." "Orang seperti itu, saya masih tidak bisa melihatnya." Yangke tidak mengambil hati masalah ini, menatap Sumu dan berkata, "Anda bilang ada sesuatu yang ingin Anda katakan pada saya. Jadi ini?" "Tentu saja tidak." Sumu menegakkan wajahnya dan berkata, "Kakak senior, Anda menghabiskan banyak energi berharga untuk berurusan dengan Cheng Xiaofeng dan yang lainnya kali ini. Saya hanya ingin menebusnya untuk Anda."
Menebus saya, kata Yangke dengan bingung. Ya, untuk vitalitas Anda yang hilang, jawab Sumo. Pil Xiao Hui Yuan, Yangke telah mendengarnya. Pil semacam ini tidak efektif kuat, tetapi sangat lembut, karena terutama ditujukan untuk prajurit seperti Yangke yang berada di sekitar tingkat ke-7 alam penempaan tubuh. Karena dari tingkat 7 hingga 9 dari alam penempaan tubuh, meskipun vitalitas prajurit lahir di dalam tubuh, itu dapat perlahan-lahan ditingkatkan melalui latihan seni bela diri. Tetapi karena dia belum mencapai alam Yuan Ke, tidak ada cara untuk pulih dengan cepat, sehingga vitalitas sangat berharga. Setelah menggunakannya, Anda harus menghabiskan banyak uang untuk berlatih lagi. Dan Pil Xiao Hui Yuan dapat sangat menghemat waktu kultivasi. Ramuan semacam ini sangat populer di kalangan prajurit di tingkat 7 hingga 9 dari alam penempaan tubuh. Nilainya tidak murah, tetapi tidak berpengaruh pada prajurit di atas alam Kai Yuan. Hanya saja situasi Yangke sedikit berbeda dari orang lain. Seni yang sejati yang dia latih membuatnya tidak perlu khawatir tentang vitalitas di tubuhnya. Ketika vitalitas di tubuhnya habis, dia masih memiliki energi yang cair. Jadi sepotol pil Huyuan ini nilainya kecil. Saat dia hendak menolak, Sumo sepertinya telah membaca pikirannya dan berkata dengan serius, "Saya tidak ingin berutang budi pada orang lain." "Baiklah, kalau begitu saya akan menerimanya." Yangke tidak sopan. Sumo tersenyum. "Saudaraku, tunggu saya di sini besok. Saya akan membawa Anda ke tempat yang baik." "Di mana?" Yangke bingung. Sumo tersenyum tetapi tidak menjawab, hanya memintanya menunggu dan berjanji tidak akan mengecewakannya. Di hutan angin hitam, sekelompok lebih dari selusin orang dari pavilion surga sedang berjalan. Yangke benar-benar tidak menyangka bahwa tempat yang baik yang dikatakan Sumo kemarin bahwa dia akan membawanya adalah hutan angin hitam. Berjalan di hutan, Yangke melihat bahwa ada jalan yang jelas di sini. Jika hutan lebat semacam ini tidak sering dikunjungi orang, tidak mungkin untuk keluar dari jalan. Apakah ada banyak orang yang datang dan pergi di hutan angin hitam? Yangke melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang benar demikian. Memang ada beberapa sosok tidak jauh di depan, berjalan ke arah yang sama dengan dirinya dan yang lainnya. "Kakak senior, apakah Anda tahu mengapa kami bertemu sekelompok orang Cheng Shao Feng di tepi hutan angin hitam hari itu?" Sumo dan Yangke berjalan berdampingan tanpa menanyakan alasan. Ekspresi Yangke bergerak dan ada dugaan samar di dalam hatinya. Mungkinkah Cheng Shao Feng dan yang lainnya juga datang ke hutan angin hitam? Pada dasarnya jika murid dari 3 keluarga kita ingin masuk ke sini, mereka semua harus melalui perempatan bercabang 4, kata Sumo. "Apa yang begitu menarik di sini? Kalau tidak, mengapa kalian semua lari ke sini?" Yangke bertanya dengan bingung. "Hah?" Sumo tersenyum penuh kemenangan. "Kakak, Anda tidak tahu apa-apa. Ada pasar perdagangan di hutan angin hitam. Ini adalah tempat di mana 3 murid kami dan bahkan semua seniman bela diri di kota Wume berdagang. Murid dapat menukar bahan kultivasi yang tidak berguna di tangan mereka. Itu juga bisa dijual menjadi emas dan perak. Pasar perdagangan Heifeng ini cukup ramai. Anda harus datang dan melihatnya." Liuntian juga berkata, "Ya senior, Anda sering dapat menemukan hal-hal baik di sini. Terakhir kali, Tuan Muda Su membeli buah Tian Yuan dengan 10 tel perak." "Buah Tian Yuan?" Ekspresi Yangke bergerak sedikit. "Ya, penjualnya tidak terlalu tahu tentang buah spiritual tingkat rendah, jadi saya memanfaatkannya." Sumo sedikit bangga saat membicarakannya. Jika buah roh kelas rendah di tingkat prefektur ditukar dengan perak, harganya setidaknya 1000 tel.
tetapi Sumu membelinya seharga 10 tel perak. Yangke belum pernah mendengar tentang kota perdagangan angin hitam ini. Dia telah berada di pavilion tinggi selama lebih dari 3 tahun dan tidak berteman dengan siapapun. Secara alami tidak ada yang memberitahunya tentang hal-hal ini. Tapi Sumu dan sekelompoknya tampaknya sering mengunjungi tempat ini dan semua orang cukup mengenalnya. Yangke mendengar banyak hal menarik dari percakapan mereka dan dia memiliki beberapa harapan untuk tempat ini di dalam hatinya. Saya telah berlatih seni yang sejati, jadi saya dapat menemukan beberapa obat mujarab dengan atribut yang untuk menggunakannya. Tetapi saya benar-benar kekurangan. Memikirkan botol kecil Pehuyuan yang diberikan Sumu kemarin, Yangke mendapatkan kepercayaan diri. Kota perdagangan angin hitam agak jauh dan sekelompok orang mengobrol sambil berjalan. Yangke tiba-tiba bertanya, "Saudara muda Su, apakah ada penatua sekelas di pavilion tinggi surga kita?" Dia ingat lelaki tua yang dilihatnya di tepi aliran naga hari itu. Lelaki tua itu penuh misteri yang benar-benar tak terlupakan. "Tetua ke-11," Sumu tertegun. "Dari mana tetua ke-11 berasal di pavilion surga?" "Oh, saya hanya bertanya dengan santai." Sekarang Yangke sedikit curiga. Sepertinya identitas ini benar-benar palsu. Tapi yang lama pria itu baik dan tidak jahat terhadapnya. Yangke tentu saja tidak ingin menanyakan intinya, karena itu akan mengganggu. Li Yuntian tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, berlatih sepanjang hari. Saya khawatir dia tidak tahu banyak tentang pavilion surga kita. Hanya ada 5 tetua di pavilion surga, dan sebenarnya tidak ada 11 tetua." "Oke, saya akan menceritakan pengalaman terakhir di pavilion surga." Dia dengan baik hati menceritakan banyak hal tentang situasi pavilion surga saat ini, sehingga dia tidak menanyakan hal-hal yang memalukan di masa depan. Ada seorang penatua di belakang Sumu sebagai pendukungnya, yang tahu lebih banyak tentang pavilion surga daripada orang lain, dan entah bagaimana dia berbicara tentang kepala pavilion surga. Sumu merendahkan suaranya dan berkata, "Saya mendengar dari hantu tua bahwa pemimpin sekte kami adalah orang yang sangat kuat, dan kekuatannya saat ini telah mencapai puncak batas kenaikan abadi. Dan dia hanya perlu 1 tendangan untuk menerobos. Tapi kita berada ribuan mil jauhnya. Pakar nomor 1 di dunia. Puncak batas kenaikan keabadian?" Yangke terkejut. Tingkat kultivasi seorang prajurit dimulai dari alam penempaan dan naik ke alam Yuan Kai Realm, alam dinamis, alam perpisahan reoni, alam esensi sejati, dan alam kenaikan keabadian. Setiap alam memiliki 9 level. Semakin tinggi kekuatannya, semakin sulit untuk menerobos. Alam kenaikan keabadian tidak sering terlihat dimanapun. Saya tidak menyangka bahwa kepala pavilion surga telah mencapai puncak. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi sosok puncak yang nyata. Human, pemimpin pertempuran berdarah, dan Xiaoyan Rohan, pemilik menara Fengyu, hanya berada di lantai 6 atau 7 dari batas kebaikan abadi, dan mereka tidak ada bandingannya dengan pemimpin kita. Sumu berbicara tentang kebanggaan di wajahnya. Lagi pula para murid di bawah sekte juga akan merasa terhormat jika mereka tumbuh kuat dan kejam. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan kepala untuk menerobos?" Li Yuntian bertanya dengan antusias. "Jika kepala tiba-tiba menerobos, maka pavilion Ling Xiu akan menjadi satu-satunya dengan radius ribuan mil. Siapa lagi yang berani memprovokasi dia?" Ekspresi Sumu menjadi gelap dan dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Ada apa?" Melihatnya seperti ini, Li Yuntian mau tidak mau menjadi gugup. Hantu tua itu berkata,
bahwa ketua sekte sebenarnya telah mencapai puncak batas keabadian lebih dari 10 tahun yang lalu. Lalu, mengapa dia belum menerobos sampai sekarang? Semua orang bingung, lebih dari 10 tahun. Tidak peduli betapa sulitnya berkultivasi, inilah saatnya untuk menerobos. Sumu hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani mengatakannya. Tuan Muda Su, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda tidak peduli jika Anda membangkitkan rasa ingin tahu saudara-saudara. Bukankah ini berarti Anda tidak bisa melepas pakaian dari kecantikan? Itu terlalu kejam dan tidak manusiawi. Shouhu teriak, dan sekelompok orang juga dengan antusias meminta Sumu untuk berbicara. Oke, tapi kalian semua ingat bahwa masalah ini tidak boleh disebarkan atau akan ada masalah besar. Sumu melihat baik-baik. Melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya. 10 tahun yang lalu, peristiwa besar terjadi di Pavilion Surga, dan justru karena peristiwa inilah tingkat Master Sekte menjadi stagnan. Ada apa? Semua orang menelan ludah mereka. Kepala Anda tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, dan dia hanya menerima 2 murid. Penyebab kejadian itu terletak pada kedua murid ini. Di antara kedua murid tersebut, kakak laki-laki tertua pekerja keras, dan adik laki-laki kedua cerdas. Keduanya luar biasa dan berbakat. Para tetua, kepala sekte juga mengajari mereka dengan hati-hati, tanpa syarat. Keduanya juga kompetitif dan mereka saling bersaing, tetapi mereka keras untuk kedua saudara junior. Dengan cara ini, saudara junior kedua salah memahami maksud kepala. Berpikir bahwa pemimpin sekte itu berpihak pada kakak laki-laki. Karena kecemburuan berubah menjadi kebencian, saudara junior kedua dan kakak laki-laki secara bertahap menjauh, dan temperamen mereka menjadi lebih dan lebih serius, dan menjadi semakin frustasi, dan bahkan menemukan buku latihan kejahatan untuk dipraktekkan. Oh, seru semua orang. Sumu terus berbicara dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak terlihat bahwa Sumu memiliki lidah yang tajam dan tingkat penceritaannya benar-benar kelas 1 dengan kata-kata yang tajam dan dalam beberapa kata, keluhan dan keluhan antara kedua bersaudara itu ditampilkan di depan semua orang. Yangke hanya mendengarkan diam-diam dan tidak menyela. Dia merasa bahwa masalah ini seharusnya benar. Tetapi Sumu juga memiliki beberapa hiasan di dalamnya. Setelah berlatih latihan ini, temperamen adik laki-laki kedua berubah secara drastis. Tetapi kekuatannya juga tiba-tiba meningkat pesat, yang membuat kakak laki-laki itu bukan tandingannya. Saudara laki-laki kedua berpikir bahwa jika dia lebih kuat, kepala sekte akan menyukai dia. Tapi soal dia berlatih latihan jahat Master Sekte akhirnya tahu, dan Master Sekte patah hati dan memutuskan untuk menghapus keahliannya. Tapi sebelum Master Sekte bisa melakukannya, saudara junior kedua sudah menerima berita, dan berita ini menyebabkan adik laki-laki kedua dilahap sepenuhnya oleh kekuatan iblis dan jatuh ke jalan yang jahat. Pada malam itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, darah mengalir di Pavilion Surga. Kakak senior meninggal secara tragis di tempat, dan saudara junior kedua melarikan diri karena takut akan kejahatan. Pada titik ini, Sumu berhenti dan menoleh untuk melihat bahwa semua orang menahan nafas dengan gugup dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Jadi dia melanjutkan. Semalam, rambut sang guru berubah menjadi abu-abu dan 2 muridnya yang paling dibanggakan meninggal dan yang lainnya menjadi terobsesi. Bisa dibayangkan pukulan yang menimpanya. Sejak itu, sang guru hidup dalam pengasingan dan jarang pergi. Hanya sedikit orang yang melihat dia dan dunia mengira dia hancur dan mati.
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa beberapa tahun kemudian kepala sekte akan keluar lagi. Tetapi kali ini dia melakukan perjalanan ribuan mil dan menangkapnya, kemudian menyegel murid kedua di Konglongjian. Jantung Yangke berdetak kencang, dan dia tiba-tiba teringat kata-kata terakhir dari penatua ke-11 yang misterius. Saya di sini bukan untuk melihat bayi, saya di sini untuk melihat orang. Siapa yang Anda lihat? Tidak diragukan lagi orang yang disegel di bawah arus naga. Mungkinkah penatua ke-11? Yangke terus memikirkannya, tapi Sumu melanjutkan. Tetapi setelah kejadian ini, pemimpin sekte tidak dapat lagi menerobos ke batas kenaikan keabadian dan hanya dapat bertahan pada tahap ini. Jika dia bingung, dia tidak akan dapat hidup damai selama sisa hidupnya. Setelah mendengar ceritanya, semua orang menghela nafas, merasa kasihan atas apa yang terjadi pada kepala pavilion tinggi surga, dan memarahi murid kedua yang jatuh ke jalan iblis sebagai serigala. Yangke juga dalam keadaan pikiran naik turun. Apakah itu tetua ke-11? Jika cerita yang diceritakan Sumu benar, kemungkinan besar orang tua itu benar. Pada saat ini, ada suara meriah yang datang dari depan. Yangke mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan melihat ada ruang terbuka yang luas di hutan lebat ini. Dan pada saat ini, ada banyak orang di sini, seperti pasar besar. Di dekatnya murid dari 3 sekte berkumpul dalamnya, dan ada deretan kios yang mempesona, besar dan kecil dengan segala jenis barang di kios yang membuat orang pusing melihatnya. Bahkan ada puluhan rumah kayu di sebelahnya. Rumah kayu itu relatif sederhana, besar dan kecil. Yang kecil seharusnya untuk tempat tinggal orang, dan yang besar untuk orang berlindung dari angin dan hujan, serta dapat menampung banyak orang. Karena sekarang cerah, para murid dari 3 sekte semua menempatkan kios mereka di ruang terbuka. Kota perdagangan angin hitam, tidak ada lubang di langit. Oke, ini dia. Sumu terutama membawa Yangke ke sini kali ini, memberitahu dia bahwa ada tempat seperti itu dan dia bisa datang ke sini untuk berdagang jika perlu di masa depan. Tidak buruk tempat ini. Yangke memandangi kerumunan orang yang datang dan pergi di pasar perdagangan dengan penuh semangat. Sumu berkata sambil tersenyum, "Itu wajar, kami petarung tingkat rendah dapat menemukan apapun yang kami inginkan di sini. Dan kami tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Ada master dari 3 sekte di sini untuk menjaga hukum dan ketertiban. Lihat rumah kayu kecil itu. Tidak, disitulah murid-murid pavilion tinggi kita duduk. Dan saudariku ada di dalam." "Kakak Anda?" Yangke meliriknya dan tiba-tiba teringat bahwa ketika Sumu datang untuk membuat masalah terakhir kali, dia berkata bahwa saudara perempuannya adalah murid inti, dan murid inti adalah harapan masa depan pavilion surga. Sumu segera waspada. Saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, jangan mencoba berkomplot melawan saudara perempuan saya. Yangke tertawa terbahak-bahak. Sumu berkata lagi, "Tetapi bahkan jika Anda merencanakannya, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Kakak Anda sangat baik." "Tentu saja, saudara perempuan saya di tingkat ketiga alam esensi sejati, jadi beberapa generasi muda bukan lawannya." Yangke sedikit terharu. Sebagai murid generasi muda, sangat jarang bisa berkultivasi ke alam esensi sejati. Faktanya itu adalah batas keabadian yang merupakan keabadian kepala sekte yang saat ini. "Kakak Anda sangat kuat. Mengapa Anda hanya memiliki alam penempaan tubuh?" Yangke memandang Sumu dengan curiga, seolah-olah dia telah ditusuk ke tempat yang sakit. Ekspresi Sumu tiba-tiba berubah memalukan, dan dia berjuang untuk waktu yang lama
sebelum dia berkata, "Bukankah ini menyenangkan? Tapi jangan khawatir, saya pasti akan berlatih lebih keras di masa depan, dan saya tidak bisa membiarkan Anda menyalip saya. Jadi seorang murid percobaan sudah berakhir." Yanke sedikit mengangguk. Sepertinya keluhan yang dideritanya beberapa hari yang lalu telah membangkitkan semangat bersaing sumo. "Ayo pergi, saya akan membawa Anda menemui kakak perempuan saya dulu. Dengan perlindungannya akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu di kota perdagangan angin hitam." Berbicara tentang pertemuan dengan saudara perempuan Sumo, ekspresi sekelompok orang segera menjadi serius. Bahkan Sumo menyesuaikan pakaiannya dan mengibaskan semua debu di tubuhnya. Dengan ini terlihat bahwa Sumo sangat takut pada saudara perempuannya, atau dia menghormati dan memujanya. "Siapa nama saudara perempuan Sumo?" Yanke bertanya pada Liuntian dengan suara rendah. "Suyan," jawab Liuntian. Tidak lama kemudian semua orang datang ke salah satu rumah kayu. Yanke melihat ke atas dan menemukan bahwa tidak hanya rumah kayu ini, tetapi juga beberapa rumah kayu lain di sebelahnya memiliki plakat bertuliskan pavilion surga. Sepertinya rumah-rumah ini adalah semua master pavilion surga. Sumo sedikit gugup, menarik nafas, berjalan menaiki tangga dengan hati-hati, lalu mengangkat satu tangan dengan anggun dan mengetuk beberapa kali. Suara sepatu seperti anak kucing. "Kakak, saya datang untuk melihat Anda." Liuntian dan yang lainnya menahan tawa mereka. Bau mereka gemetar dan Yanke tidak bisa menahan tawa. Sumo sepertinya tahu ekspresi sekelompok orang di belakangnya dan mau tidak mau balas menatap. "Masuk." Suara yang agak dingin datang dari dalam, seperti mata air jernih di aliran pegunungan, menyegarkan. Sumo melambaikan ke semua orang, lalu masuk. Berjalan ke dalam rumah, Yanke diam-diam melirik ke sekeliling dan menemukan bahwa rumah itu bahkan lebih sederhana daripada gubuknya sendiri, dan tidak ada apa-apa di dalam. Tetapi ketika dia memasuki rumah, kebisingan dan hiruk-pikuk di luar tiba-tiba terputus, dan itu sangat sepi. Pasti ada sesuatu yang misterius tentang rumah kayu ini. Jika tidak mungkin memiliki efek ini. Ketika dia melihat ke kamar, Sumo tiba-tiba menjerit. Yanke memuaskan pandangannya dan melihat Sumo berjongkok di tanah dengan kepala tertutup keluhan. Tidak jauh di depannya ada seorang wanita berpakaian putih seperti salju dengan berwajah dingin. Namun ini memiliki rambut hitam yang indah, diikat menjadi sanggul. Alis daun willow berbentuk bulan sabit, sepasang mata yang indah, ramping dan cerah. Hidung kiong yang halus, pipi merah muda, bibir ceri kecil, dan kulit sebening batu giok salju, seperti madu anggun dan ramping, menawan tak terlukiskan. Namun auranya sangat dingin, dan bahkan suhu seluruh rumah kayu turun sedikit. Saat ini wanita itu sedang duduk bersila di tanah, menatap Sumo dengan dingin. Tak perlu dikatakan, ini adalah Suyan. "Apakah Anda tahu berapa Anda dipukuli?" Suyan bertanya. Sumo menggelengkan kepalanya. Melihat saudara perempuannya memiliki tatapan tajam di matanya, dia mengangguk dengan cepat. "Katakan padaku." Suara Suyan sangat lembut, tetapi ada rasa yang tak tertahankan. Yanke tahu mengapa Sumo begitu takut pada saudara perempuannya, karena dipukuli. Menghadapi pertanyaan kakaknya, Sumo tidak berani menjawab, dan diam-diam menatap Suyan sambil menjawab. Wajah yang terakhir dingin. "Mengapa Anda dipukuli?" "Keterampilan saya tidak sebaik orang." Sumo sedikit menundukkan kepalanya. "Mengapa keterampilan lebih rendah daripada orang?" Suyan bertanya dengan seksama. Sumo menjawab, "Saya tidak berlatih dengan baik." Suyan sedikit mengangguk.
Saya masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan di masa depan? Tanya Suyan. Saya tahu, jawab Sumo. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Jika Anda berani serakah di masa depan, bukan orang lain yang memukul Anda. Saya akan memukulkannya sendiri. Kulit Sumo berubah dan dia berulang kali berjanji bahwa dia akan bekerja keras untuk berlatih dan memenuhi harapan saudara perempuannya. Setelah mengejar Sumo, Suyan mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di belakangnya. Matanya yang indah menyapu dan menatap Yangke. Ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia berkata, "Anda adalah orang yang mengalahkan Cheng Xiaofeng." Yangke diam-diam berpikir bahwa saudari senior ini mendapat informasi yang sangat baik. Dia bahkan tahu apa yang terjadi di luar sana, berlatih di sini. Jadi dia sedikit mengangguk dan berkata, "Iya." Suyan tidak peduli terlalu banyak. Yangke tidak terlihat besar, tetapi masih berusia 15 atau 16 tahun. Dan itu hanya di tingkat ke-8 dari alam penempan tubuh. Jadi bakatnya seharusnya tidak terlalu bagus. Tentu saja tidak bisa masuk ke dalam dirinya dan bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Yangke karena dia menyelamatkannya demi Sumo. Aku akan memberimu beberapa nasihat. Kakak senior, tolong beritahu saya. Yangke terlihat datar. Tetap jauh dari Sumo. Jika Anda tetap bersamanya, pencapaian Anda akan berakhir. Yangke tersenyum sedikit, tetapi tidak menjawab. Dia bisa meremehkan Sumo, tetapi Yangke tidak bisa. Ketika Sumo mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pahit. Tetapi dia tidak berani berbicara. "Pergilah, saya akan berlatih." Suyan menutup matanya setelah selesai berbicara. Kemudian sekelompok orang keluar dengan ringan dan menutup pintu, saling melirik. Mereka semua tersentak tanpa sadar. Tekanan untuk tetap di dalam terlalu besar. Meski kecantikannya terlihat enak dipandang, tapi setelah sekian lama, bahkan tubuh dan pikiran pun akan membeku. Saya akan melihat bagaimana ramuan yang dibuat seseorang beberapa hari yang lalu, kata Liuntian dan pergi. Saya juga pergi. Beberapa orang buru-buru mengikuti. Tidak lama kemudian, semua orang bubar. Masing-masing memiliki urusannya sendiri. Hanya Sumo dan Yangke yang tersisa. Melihat Sumo sepertinya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Yangke tersenyum dan berkata, "Saudara muda, pergilah sendiri. Saya akan berjalan-jalan di sini." Sumo mengangguk dan berkata, "Oke, jika Anda menyukai sesuatu, beritahu saya, dan saya akan memeriksanya untuk Anda." Meskipun sebagian besar orang di sini cukup baik, masih ada beberapa orang yang berbahaya. Jangan dibawa naik dan dibantai. Setelah berpisah dari Sumo, Yangke berjalan mengintari kota perdagangan angin hitam sesuka hati. Tapi murid dari 3 sekte di sini, semua duduk di mana saja. Dengan stand didirikan di depan mereka, meletakkan barang yang ingin mereka jual atau memasang tanda untuk menulis barang yang ingin mereka beli. Pemilik warung itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang berteriak lantang, seperti pedagang sayur di pasar sayur, menjajakan dagangannya dengan semangat, dan ada pula yang angkuh, berpose seolah mau beli atau tidak, pura-pura menarik perhatian orang mengambil umpan. Ada orang yang nganggur dan bosan, tapi praktek di tempat dan tidak takut barangnya dicuri orang lain, segala macam penampakan dan sebagainya. Setelah berjalan beberapa saat, Yangke menemukan bahwa kios-kios di sini tidak hanya untuk menjual dan membeli barang, tetapi juga beberapa alkemis tingkat rendah, menggunakan tanda untuk membuat alkemia untuk orang lain, dan mereka tidak memungut biaya sepersen pun. Tapi jangan berpikir mereka melakukan sesuatu yang baik. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.